Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anakku, bertemu kembali bersama Ibu Kanti dengan pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anakku, pernahkah kalian membaca suatu cerpen? Nah, di dalam cerpen tersebut, apakah kalian mengenal apa yang dimaksud dengan tokoh, watak, latar, ataupun tema dari cerita tersebut? Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai unsur intrinsik pada cerpen. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini adalah tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasikan unsur intrinsik suatu cerita pendek dengan mandiri. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai unsur intrinsik pada suatu cerita pendek, marilah kita bersama-sama menyimak materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Anak-anakku, kita akan mempelajari bahasa Indonesia. Tema 6I, menjelajah angkasa luar. Dengan KD 3.9, 4.9, subtema 1 yang akan kita pelajari adalah halaman 12, 22 sampai 24 dan 46 sampai 48. Materinya adalah unsur intrinsik pada cerpen. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu cerita, dapat dikatakan sebagai komponen yang terdapat di dalam suatu cerita. Dalam suatu cerita, baik itu cerpen atau cerita pendek, novel maupun dongeng, terdapat unsur-unsur cerita yang dapat kita identifikasi. Untuk dapat mengidentifikasi atau menjelaskan unsur cerita, kamu perlu membaca atau mendengar cerita tersebut hingga selesai. Berikut adalah unsur-unsur dalam cerita yang disebut dengan unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Tema adalah dasar cerita. Misalnya, cerita tersebut mempunyai tema mengenai lingkungan atau budi pekerti. Yang kedua adalah alur atau plot, yaitu jalan cerita dari cerita tersebut. Nah, yang ketiga adalah tokoh. Tokoh adalah pemeran dari cerita tersebut. Ada tokoh utama dan ada pula tokoh pendukung cerita yang masing-masing memiliki watak yang berbeda. Yang keempat adalah watak. Watak adalah sifat manusia yang memengaruhi perilaku. Biasanya dalam cerita ada tokoh antagonis dan protagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang jahat, sedangkan yang protagonis adalah tokoh yang baik. Yang kelima adalah latar. Latar dapat berupa tempat, waktu, dan budaya. Yang keenam adalah pesan atau amanat yang akan disampaikan oleh penulis cerita. Simak cerpen Teratur di Jalan Raya. Selamat sampai di tujuan. Kalian buka halaman 9 sampai 11. Nah, Ibu akan membacakan terlebih dahulu ya. Teratur di Jalan Raya, selamat sampai di tujuan oleh Husna Ayu. Tin, suara klakson motor Kak Rizky. Kakak sepupuku mengagetkanku yang sedang bersiap-siap. Padahal baru saja jam 3. Sedangkan perjanjian kita untuk menjenguk Tante Sinta di rumah sakit tepat pada jam 4. Sepertinya Kak Rizky ngebut deh, gumamku dalam hati. Cepat sekali datangnya Kak, tanyaku. Ya dong, tadi kakak mengendarai 120 km per jam. Hehehe, kata Kak Rizky. Kebiasaan banget deh Kak Rizky, cetusku. Kak Rizky tertawa geli. Ayo kita berangkat, ajak Kak Rizky. Tapi ingat ya Kak, nggak pakai ngebut, biar lambat asal selamat, kataku sambil menggunakan helm. Siap, kata Kak Rizky yang juga seraya menggunakan helm dan jaket tebal. Kami melewati jalan raya. Tidak beberapa lama,
kami melihat razia dilakukan beberapa pak polisi. Mereka sempat memberhentikan Kak Rizky yang berkendara. "Selamat sore, Mas," ucap salah satu pak polisi. "Iya, sore, Pak. Ada apa ya?" tanya Kak Rizky sambil membuka kaca helmnya. "Boleh lihat SIM dan STNK-nya?" tanya pak polisi, yang saat itu bernama Pak Jumarno. "Oh, boleh, silakan Pak," kata Kak Rizky yang langsung menunjukkan SIM dan STNK-nya. "Kamu tahu apa kesalahan kamu? Kenapa saya memberhentikanmu?" tanya Pak Polisi sambil mengembalikan SIM dan STNK Kak Rizky. "Sepertinya saya tidak melakukan kesalahan apa-apa, Pak," jawab Kak Rizky. "Kenapa kamu tidak menyalakan lampu depan? Ini penting untuk semua pengendara. Tolong jangan disepelekan," kata Pak Polisi menunjuk lampu depan motor Kak Rizky yang mati. "Oh iya, maaf Pak, saya lupa, maaf," kata Kak Rizky yang langsung menyalakan lampu depannya. "Ya, lain kali tidak boleh seperti itu. Coba kamu bayangkan, di malam hari, lampu depan motormu tidak menyala, itu bisa membahayakan kamu dan pengendara lainnya. Tolong untuk diingat," ucap tegas Pak Polisi. "Iya Pak, terima kasih ya Pak," kata Rizky seraya menyalakan kembali motornya. Kemudian kami melanjutkan perjalanan. "Maaf ya Ria, kakak benar-benar lupa tadi," kata Kak Rizky. "Iya Kak, tidak apa-apa, buat pelajaran saja supaya besok-besok nggak terulang lagi," kataku dengan nada jengkel. Lampu merah membuat semua pengendara yang melintas pun berhenti. Namun saat itu karena hanya beberapa pengendara motor yang melintas di arah yang berlawanan, Kak Rizky pun enggan untuk berhenti. Seketika yang lainnya berhenti, Kak Rizky tetap berkendara menerobos lampu merah. "Kak, lampu merah itu, berhenti dulu, bahaya," tegurku agak berteriak. "Tidak apa-apa, kamu tenang saja, kan sepi," kata Kak Rizky yang asik berkendara. "Jalan raya memang tidak selalu ramai Kak, tapi kita harus tetap mematuhi tata tertib berkendara. Salah satunya mematuhi rambu lalu lintas." Aku menggerutu kesal pada Kak Rizky. "Iya, mengerti kok, tapi ini kan sepi, biar cepat sampainya," kata Kak Rizky. "Biar terlambat, asal selamat Kak. Keselamatan itu berawal dengan mematuhi tata tertib," kataku dengan sinis. Gubrak! Tiba-tiba kami terjatuh. Kak Rizky tidak sengaja menabrak tukang sayur yang keluar dari gang kecil. Tukang sayur itu beranggapan tidak ada kendaraan yang melintas karena lampu merah. Tapi karena kecerobohan Kak Rizky, kami pun terjatuh. Akibatnya sayuran berceceran di jalan. Seketika warga sekitar menghampiri kami. Ibu-ibu pemilik warung menolongku dan mengajakku duduk di depan warungnya. Warga lain menolong Kak Rizky yang saat itu kaki kanannya tertimpa motor. Aku terjatuh ke kiri dengan keadaan duduk. Kaki dan tanganku mengalami lecet dan lututku memar akibat menahan beban tubuh yang terjatuh. Keadaan Kak Rizky saat itu cukup parah, kakinya luka-luka. Akhirnya warga setempat mengantarkan kami ke rumah sakit tempat Tante Sinta dirawat dan jaraknya sudah dekat. Sesampainya di rumah sakit, kami menerima pertolongan pertama. "Lain kali harus lebih hati-hati ya," ucap perawat sambil memberi plester pada siku Kak Rizky. "Ria, apa yang sakit?" tanya Kak Rizky melihat aku yang juga diberi plester. "Lecet di tangan dan memar di lutut Kak," kataku yang masih kaget dengan kecelakaan itu. Setelah hampir 1 jam, kami pun memasuki ruang rawat inap Tante Sinta di lantai 2. Dengan berjalan tertatih-tatih, Kak Rizky mencoba melawan rasa sakitnya. Nah, bagaimana anak-anakku setelah kalian mendengar cerita tersebut? Nah, marilah kita tentukan tema, tokoh utama, latar tempat, dan pesan atau amanat. Temanya adalah tertib lalu lintas. Ya. Sedangkan tokoh utamanya betul sekali Kak Rizky dan Rian. Lalu latar tempatnya? Yap, di jalan raya. Lalu pesan atau amanatnya? Kita harus mematuhi peraturan di jalan raya agar tertib dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Bagaimana anak-anakku setelah kalian menyimak materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Semoga kalian dapat memahami bagaimana cara mencari unsur intrinsik
dalam suatu cerita pendek. Langkah awal yang harus kalian lakukan adalah kalian harus membaca dan memahami cerita cerpen terlebih dahulu. Setelah itu, kalian mencari unsur-unsur intrinsik yang ada di dalamnya. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah unsur intrinsik terdiri dari tema atau dasar cerita, kedua alur atau plot yaitu jalan cerita, yang ketiga adalah tokoh atau pemeran dalam cerita tersebut, yang keempat adalah watak yaitu sifat manusia yang memengaruhi perilaku pada cerita tersebut, lalu latar yaitu dapat berupa keadaan tempat, waktu, dan budaya. Lalu yang terakhir adalah pesan atau amanat yang disampaikan oleh penulis. Untuk memperdalam materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, kalian akan Ibu berikan tugas pada buku paket, yaitu pada halaman 24. Namun sebelumnya kalian harus membaca cerpen yang ada di halaman 22 sampai 24. Kalian baca, kalian pahami, dan kerjakan soalnya. Lalu jawabannya kalian foto dan kalian upload di Google Classroom. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi